Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh, jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Masya Allah, jamaah Islam itu indah dimanapun berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Seperti jamaah yang di studio nih. Kalau nggak sehat nggak mungkin ada di studio ini ya. Bener ya ibu-ibu ya? Iya, dan pastinya juga jamaah yang di studio ini lagi happy karena ketemu sama Ustadz Maulana. Iya dong. Masya Allah. Mana tepuk tangannya? Ya Allah, malas banget tepuk tangan. Semangat banget ya. Ada bapak satu. Ada bapak Pak, satunya. yang di sebelah istrinya kan? Iya, alhamdulillah kirain ketukar. Nah, jamaah tahu nggak? Setiap harinya Allah itu turun tahu ke langit dunia. Dan katanya pada saat itu kalau misalkan kita berdoa, meminta, itu katanya akan langsung dikabulin sama Allah pada saat itu juga. Kontan, instan, cash, nggak perlu lama-lama. Tapi nih kayaknya jamaah yang jadi masalah adalah kadang kita sulit begitu untuk ketemu sama Allah pada saat Allah lagi turun ke langit dunia. Sulitnya itu adalah ini kapan ketemunya, di mana, dan harus minta Sherlock ke siapa gitu ya. Sherlock lagi jamaah. Nah makanya hari ini kita akan bahas tema setiap hari Allah turun ke langit dunia. Kamu gak mau curhat? Mana dong tepuk tangannya jamaah? Masya Allah. Nah luar biasa banget ya tema kita hari ini. Tapi sebelum itu aku mau kasih lihat nih ada video tayangan tidur di sajadah setelah tahajud. Wah Masya Allah ini dia jemaah. Masya Allah jemaah. Ustaz Syam. Siap Betari. Maaf muka-muka begadang nih kayaknya. Oh kenapa kok bisa? Kali ini kelahiran. Oh nyeritain diri sendiri ya. Kalau punya anak baru, anak baby memang begadang. Oh iya, tapi situ nikmatnya ya, Masya Allah. Masya Nah Allah. Ustaz Syam, aku Siap. mau tanya, ini kalau kita ngomongin soal waktu nih, Allah turun ke langit dunia, itu tepatnya kapan? Dari jam berapa sampai jam berapa? Dan maksudnya itu Allah turun langsung atau rahmatnya atau hanya malaikat saja? Oh apakah Allahnya yang turun atau Rahmatnya rahmatnya? saja. Atau Hanya malaikat? malaikatnya? Iya, Baik. silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Tabe guru kami Ustaz As'ad, Ustaz Maulana, Betari, para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala terbebas daripada sifat-sifat jismiyah. Allah itu tidak membutuhkan tempat. Allah tidak membutuhkan waktu. Allah tidak terbatas. Maka Imam Baydawi menyampaikan kepada kita tentang pendapat beliau bahwasanya mustahil bahwa Allah itu turun. Kenapa? Karena yang turun dan bergerak itu hanya makhluk. Allah itu tidak butuh pergerakan. Allah itu tidak butuh dari tempat tinggi ke tempat yang ke bawah karena Allah tidak butuh tempat. Maka kalau ditanyakan kata Imam Baydawi, siapa itu atau apa yang dimaksud dengan turunnya Allah di langit dunia atau turunnya Allah di sepertiga malam terakhir? Turun yang dimaksud di sini adalah rahmatnya Allah yang turun sehingga orang yang berdoa akan dikabulkan doanya, sehingga orang yang bertaubat akan diterima taubatnya, sehingga orang yang punya keluh kesah dia sampaikanlah di sepertiga malam terakhir karena ini waktu diutamakan atau waktu yang sangat mulia bagi seseorang hamba. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Di setiap malam bangunlah engkau dari tidur nyenyakmu atau bangunlah engkau untuk menemui Tuhanmu. Kalau ada bahasa menemui Tuhanmu, ketemu langsung apa enggak Bu?
Memang ada yang ketemu langsung sama Allah. Nabi Musa pernah minta tapi tidak sanggup. Nabi Muhammad SAW bukan Nabi Muhammad yang ingin berjumpa dengan Allah. Tapi Allah yang mengambil ataupun menjemput daripada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jadi dari dulu sudah ada perbedaan pendapat. Tapi ada juga ulama yang mengatakan, oh memang Allahnya yang turun. Memang Allahnya yang turun, tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi para imam Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak pernah membatasi tentang sifat jismiyahnya Allah Subhanahu wa taala, bahwa jangan menyamakan Allah Khalik dengan makhluk. Yang butuh pergerakan hanyalah makhluk, sedangkan Khalik Allah Subhanahu wa taala tidak butuh pergerakan. Jadi Allah tidak butuh tempat, Allah tidak butuh ruang, Allah tidak butuh untuk bergerak karena itu terbebas daripada sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang turun Allah rahmatnya atau para malaikat? Yang mana tuh? Perbedaan pendapat para ulama dari dulu sehingga kita mengambil jalan tengahnya. Hadis ini bukan untuk diperdebatkan tapi untuk diyakini bahwa ada kemuliaan di sepertiga malam terakhir. Masya Allah. Terima kasih Ustaz penjelasannya. Sama-sama Betari. Tepuk tangannya jemaah. Masya Allah. Kemuliaan di sepertiga malam terakhir. Nah sekarang aku mau tanya sama Ustadz Maulana. Apa itu Beta? Iya. Ini kan kita bicara kemuliaan di sepertiga malam. Kemuliaan di Iya. sepertiga malam. Artinya orang kalau misalkan curhat di sepertiga malam betul. itu artinya dia serius. Pengen misalnya kalau dia punya masalah pengen masalahnya cepat selesai. Iya betul. Nah gimana kalau misalnya orang yang nggak dicurhatin gitu. Maksudnya skip aja lah sepertiga malam. Artinya dia nggak serius ya sama masalah yang dia punya. Pengen cepat selesai tapi nggak mau dicurhatin. Wah gimana itu? Tuh? Iya silakan Ustadz. Ya makasih banyak. Izin Ustadz. Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ketahuilah berbicara sepertiga malam yang ketiga. Saya ulangi. Sepertiga malam yang ketiga. 4 jam, 4 jam, 4 jam. 1, 2, 3. Malam itu ada 12 jam. Sepertiga malam yang pertama jam 6 sampai jam 10. 7, 8, 9, 10. Gunakan bermasyarakat. Jam 10 sampai jam 2 sepertiga malam yang kedua. Gunakan haknya tubuh untuk istirahat. 11, 12, 1, 2. Maka sepertiga malam yang ketiga adalah jam 2 sampai subuh. Maka waktu tahajud yang paling bagus berdoa di sepertiga malam yang ketiga adalah jam 2 sampai jam 4. Gunakan 2 jam itu untuk bermunajah. Pertanyaan Betari bagus. Gimana mau dapat curhatan kalau dia tidak mau curhat? Gimana mau dikabulkan doamu kalau engkau enggak minta? Kata para malaikat, mintalah. Maka harus minta, kemudian keyakinan kita akan doa kita diijabah. Jangan berputus asa dalam berdoa. Orang-orang yang berada dalam tahajud itu diberikan 4 keutamaan. Di antaranya adalah diangkat derajatnya. Diarahkan pada arah yang baik. Terhindar dari bahaya. Dan terjaga dari kehinaan. Jadi ini luar biasa. Mohon maaf tanpa menggurui. Ayo berdoa, meminta. Karena besok kita mau usaha. Betul. Awalilah usaha kita dengan berdua-duaan dengan Allah. Untuk meraih rahmat dan ridhonya Allah. Masya Allah, tepuk tangan jemaah. Terima kasih Ustadz penjelasannya. Nah berarti sayang banget ya orang yang kalau milih tidur gitu ketimbang berdoa di sepertiga malam yang mulia itu ya pada saat Allah lagi turun ke dunia. Sekarang aku mau tanya sama Ustadz Asad. Izin Ustadz, gimana nih apa maksudnya orang tersebut tidak dapat undangan dari Allah ya. Jadi dia tidak bangun untuk tahajud dan berdoa gitu. Skip aja bobok sampai pagi. Gimana tuh? Silakan menjelaskan Baik, Ustadz. terima kasih Kak Betari. Izin Ustadz Maulana, Ustadz Syams. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah, memang tahajud ini adalah ibadah yang istimewa. Kenapa istimewa? Karena tahajud ini bukan ibadah wajib. Tidak ada azannya. Tapi sangat istimewa. Karena orang-orang yang bisa bangun dan melaksanakan tahajud adalah orang-orang yang mendapatkan undangan langsung dari Allah. Kita mungkin tiap hari tidur malam, tapi kita bisa bangun tahajud. Betul ya Bu ya? Nah kenapa? Karena kita diundang sama Allah. Dan bagaimana cara agar kita bisa diundang? Ada 2 caranya ya. Yang pertama kita minta sama Allah Bu.
Jadi sebelum tidur kita minta sama Allah, ya Allah saya pengen tahajud malam ini, tolong bangunin saya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita memantaskan diri agar bisa diundang oleh Allah. Bagaimana cara agar bisa memantaskan diri? Ya satu, kita tidurnya jangan terlalu malam pada saat sehari sebelumnya. Kemudian yang kedua, jangan melakukan hal-hal dosa ataupun maksiat yang membuat kita sulit untuk bangun tahajud. Karena kata para alim ulama, orang-orang yang tidak bisa bangun tahajud ataupun bangun sholat subuh, itu biasanya karena ada dosa yang dia lakukan di malam harinya. Dan tahajud ini seperti yang disampaikan tadi, ini adalah sholat tambahan. Ya, sholat tambahan di Al-Isra ayat 79, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatal lak. Jalankanlah, lakukanlah ibadah tahajud ini sebagai ibadah tambahan. Nah karena ibadah tambahan, maka kita harus extra effort Bu. Kita harus lebih berusaha bagaimana kita bisa bangun. Dan disitulah adalah golden moment terbaik kita bisa curhat sama Allah. Allah sampaikan setiap hari di sepertiga malam terakhir Allah turun ke muka bumi. Allah memeluk hamba-hambanya, Allah menghapuskan segala dosa-dosanya, dan Allah kabulkan apapun yang hamba-hambanya inginkan. Makanya sangat-sangat penting dan ini adalah kesempatannya emas. Teman-teman setiap hari tahajud. Bangun di sepertiga malam dan curhat sama Allah. Dan paling enak tuh curhat sama Allah. Bener Ustadz. Kalau sama sahabat, sama temen ya takut digoreng-goreng juga. Iya jadi bener ya Ustadz, kita aja kalau sama teman misalkan, nanti kalau kamu nikah undang-undang ya gitu. Kita minta untuk diundang, masa sama Betul. Allah enggak gitu ya Dan jamaah. Allah senang sekali diminta. Masya Allah, terima kasih Ustadz penjelasannya. Tepuk tangan dong jamaah. Masya Allah. Iya, aku juga senang ya. Senang semuanya orang ya. Masya Allah. Nah jamaah jangan kemana-mana ya. Kita akan kembali lagi masih dengan tema kita yang luar biasa. Setiap hari Allah turun ke langit dunia, kamu gak mau curhat. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.